Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen Analisa Pagi. Di video kali ini kita akan mengulas soal kalender, ekonomi, dan juga news yang ada di market. Mungkin akan berpengaruh sama pergerakan dari market Bitcoin untuk hari ini. Teman-teman, hari ini tanggal 20 Februari, kita akan dapat news penting dari China. Ini soal suku bunga utama kredit. Ya, ini mungkin akan sangat penting karena ini mungkin akan berdampak sama yang namanya inflasi yang terjadi di China. Dia akan berpengaruh juga sama Indonesia dan juga beberapa negara di Asia lain. Ya, jadi kalau kita lihat sih saat ini ada perkiraan bahwa suku bunga di sana bakalan tetap stabil di kisaran 3,65. Tapi biasanya data kalau kalau Cina biasanya kurang akurat. Ya, untuk perkiraannya bisa jadi lebih tinggi ataupun lebih rendah. Ya, kita lihatlah nanti seperti apa. Ini datanya pagi hari nanti. Amerika Serikat marketnya mungkin bakalan libur karena hari ulang tahun Washington. Jadi mungkin para traders dari Amerika Serikat bakalan tutup laptop dulu, mereka mungkin masih dalam posisi liburan. Mungkin pergerakan market nggak akan terlalu volatile karena kita tahu market Amerika ini sangat-sangat berpengaruh sama pergerakan dari market Bitcoin. Mungkin yang paling dominan sekarang adalah market Asia dan juga Eropa. Ya kita lihatlah seperti apa posisi dan juga pergerakan dari market Bitcoin ke depannya. Dari news apa? Eh, ini Elon Musk dia ngepost anjing lagi nih. Apakah Dogecoin naik atau enggak? Dia dia menunjuk katanya ada new CEO baru untuk Twitter, teman-teman. Doge, teman-teman, Doge. Apakah ini membuat harga Doge naik? Ya, kita nggak tahu. Kita akan langsung lihat dari berita yang lain. Yang benar-benar nunjuk CEO baru itu dari YouTube. Itu baru aja nunjuk Nail Mohan ya, yang untuk membuat atau untuk melanjutkan project YouTube yang sekarang yang akan berbasis Web3. Web3 friendly ya, yang bakalan ini sangat-sangat baik untuk YouTube ke depannya. Jadi ini baru aja Neil Mohan ini selaku new CEO following departure Susan ini yang sebelumnya Susan Mojikic. Ya, dia ya akhirnya digantikan dan sekarang menunjuk CEO baru tentunya punya atmosfer baru. Kemungkinan YouTube bakalan lebih lebih improve ke depannya ya, diharapkan seperti itu. Dan juga bisa sebagai pembanding atau pesaing TikTok. Karena kan TikTok sekarang adalah short video paling populer. Aplikasi short video paling populer di seluruh dunia, teman-teman. Dia mengalahkan Google YouTube Short, terus juga Reels di Instagram, kemudian Facebook juga ya. Itu udah dikalahin semua sama TikTok dan sekarang TikTok jadi nomor one. Sekarang ya gimana untuk YouTube ke depannya. Semoga ya bisa improve juga. Karena saya lebih banyak ada di platform YouTube. Jadi ya gitu untuk news pertama. News yang kedua ini ada Platypus, salah satu DeFi protokol yang akhirnya kena attack kemarin, kena hacker, teman-teman. Jadi dia menderita kerugian sekitar 8,5 juta US dollar ya di protokolnya, dan sekarang Platypus sendiri masih berusaha buat recover. Ternyata DeFi sendiri juga nggak luput dari yang namanya hacker atau serangan. Padahal ya mereka, oh di sini dia mengatakan losses akibat flash loan attack, teman-teman, yang menghabiskan sekitar 8,5 miliar di protokol mereka. Ini berupa stable coin peg ya, itu yang hilang di platform dari Platypus. Jadi tetap hati-hati dimanapun kalian trading. Meskipun teman-teman melihat project ini bersertifikat Certix, kalian melihat project ini mungkin sebuah DeFi atau apa yang kalian yakini dia nggak bakalan dibobol, itu biasanya bisa dibobol. Bahkan Ethereum pun pernah dibobol, bisa dibobol ya. Ini harga kemarin ya untuk platform daripada Platypus ini sempat drop untuk USDP mereka, USDP stable coinnya ya, US Platypus mungkin drop sangat signifikan, dan ya sekarang mereka coba buat recover hal tersebut. Terus dari berita yang lain ini ada berita soal ya ini rekapan dari berita-berita sebelumnya, yaitu tentang SEC bakalan menangkap Do Kwon, kemudian ada Paxos yang bakalan siap untuk mengajukan banding di pengadilan melawan SEC
Ya, ini beritanya rekapan aja sih. Paxos mengatakan dia tidak setuju sama SEC soal BUSD yang dianggap sebagai security. Ini mereka akan ajukan banding ke pengadilan, teman-teman. Kasus masih akan tetap lanjut, mungkin akan memerlukan waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sama seperti kasusnya XRP mungkin. XRP kan waktu itu bertahun-tahun ya kasusnya soal security daripada token XRP sendiri. Terus SEC ya ini akhirnya dia menangkap Do Kwon atau berusaha untuk menjerat Do Kwon ke pengadilan karena dia sudah merugikan banyak sekali investor. Itu dari berita rekapan. Ini ada berita juga dari El Salvador. Ini mungkin bahasanya agak aneh. Ya pakai pakai bahasa setempat di sana, bahasa Spanyol ya kalau nggak salah. Itu intinya ini soal apa namanya elektabilitas dari Nayib Bukele. Dia bakalan nyapres lagi, teman-teman. Dia akan mencalonkan diri lagi dan 94% itu dari vote itu mengatakan bahwa dia berpotensi buat maju lagi di pilpres berikutnya. Tentunya ini good atmosphere buat Bitcoin karena kan Nayib Bukele salah satu yang juga pro terhadap Bitcoin. Kan kedepannya adopsi yang lebih masif bisa terjadi ya, tapi kita nggak tahu lah gimana. Tapi yang ini mungkin spekulasi. Oke, itu aja dan hari ini kita bakalan dapat closing time frame weekly buat Bitcoin. So far so good, Bitcoin strong, bertahan di kisaran 24.500. Di video kemarin kita bahas Bitcoin masih berada di kisaran 24.600, which is turunnya sedikit sekali dengan volume perdagangan yang sedikit meningkat untuk weekend ini kalau kita compare sama weekend yang kemarin. Tapi kalau posisinya sekarang ya kita mesti lihat seperti apa closing time frame weekly-nya. Kalau dilihat dari harga saat ini Bitcoin closing di 24.500 ini menunjukkan tren yang masih cukup positif buat Bitcoin. Kemungkinan Bitcoin masih bakalan tetap strong, teman-teman. Lalu gimana untuk time frame 1 hari? Time frame 1 hari ini pergerakan Bitcoin masih bergerak di dalam sebuah ascending channel. Sementara dia ketahan di resistance kisaran 25.000. Dan juga untuk pergerakannya ke depannya yang paling ideal sih buat Bitcoin adalah dia turun dulu, koreksi dulu lah setidaknya. Kenapa koreksi penting? Untuk menangkap yang namanya supply di bawah. Ya, supply masih banyak di bawah sehingga nanti harga Bitcoin bisa kembali naik. Tapi kalau Bitcoin andai kata dia bakalan spike naik lagi sekali, ya mungkin aja teman-teman. Karena kalau kita lihat dari time frame daily, ternyata kita belum dapat konfirmasi candle pembalikan arah. Di sini masih belum tercipta teman-teman. Sepertinya bakalan tercipta di closing time frame weekly dan juga daily untuk jam 7 pagi nanti. Let's say Bitcoin bisa drop turun aja sampai 24.300, itu udah sinyal yang baik untuk Bitcoin mengalami koreksi ke depannya. Sementara dari pergerakan smart money mereka masih stay di market, which is ya mereka masih ada di market, berarti ya kemungkinan market masih bakalan berpotensi untuk dibawa naik lagi. Sementara kalau kita cek dia di time frame weekly, di time frame 4 jam, pergerakan daripada Bitcoin ini cenderung sempat kena dump. Di sini dia kena dump ketika Bitcoin naik kurang lebih ke 25.000 tadi dini hari ya. Langsung Bitcoin dibanting teman-teman. Artinya adalah di level sini, di level 25.000 ini ada banyak yang namanya supply. Ya, supplier banyak sekali di sini. Mereka ketika lihat Bitcoin naik, mereka langsung tuh distribusi barang mereka. Bitcoin langsung drop ketika dia mencapai level 25.000. Artinya apa? Artinya adalah Bitcoin saat ini punya level resisten yang sangat kuat dan cukup valid. Kalau kita lihat dari pergerakan-pergerakan Bitcoin sebelumnya, 25.000 itu memang level yang pernah menahan Bitcoin di Agustus. Selain itu juga kita hubungkan dengan trend line, level tersebut juga menahan Bitcoin untuk saat ini. Jadi untuk jangka pendek Bitcoin tentunya masih punya peluang buat spike naik ke 25.000. Cuman secara tren saya perkirakan Bitcoin mestinya koreksi dulu lah. Nggak sehat juga kalau Bitcoin naik-naik seperti itu. Dari segi pergerakan RSI ini udah mulai turun ya, untuk level jenuh belinya kita masih
prefer mungkin buat wait and see dulu sementara Bitcoin, meskipun ada posisi spike naik nanti sekali lagi mungkin ya, mungkin kalau Bitcoin bisa naik lagi sekali lagi ke 25.000, nah itu teman-teman bisa ambil opsi buat mungkin short the market, itu lebih baik lah. Karena kalau dari saya sendiri melihat lebih condong untuk koreksi terlebih dahulu. Di sini Bitcoin udah ketahan dua kali di 24.000, 24.500 ya, udah ketahan dua kali. Dan sekarang sih posisinya Bitcoin mestinya adalah koreksi. Kita lihatlah koreksinya sampai mana. Apakah benar seller ini cukup mendominasi untuk saat ini, atau seller justru dia bisa mengurangi intensitasnya sehingga ya Bitcoin masih bisa tetap sideways di kisaran 24.500. Ya, kita lihatlah seperti apa closing time frame daily-nya. Sementara untuk perbandingan, karena hari ini udah masuk hari Senin, pergerakan indeks dolar mungkin akan sangat berpengaruh juga sama pergerakan Bitcoin. Indeks dolar kemarin kalau kita compare itu sudah berhasil breakout dari yang namanya symmetrical triangle di sini. Dia breakout dan sekarang posisinya lagi ngetes level support di sini, teman-teman. Ekspektasinya adalah indeks dolar kembali menguat karena dari beberapa data inflasi kemarin seperti CPI dan juga PPI menunjukkan inflasi masih tinggi. Bahkan di PPI sendiri inflasi masih cenderung menguat dari sudut pandang produsen, which is ini sebenarnya bisa men-trigger market untuk kembali tertekan karena indeks dolar yang menguat. Hanya saja kenyataannya posisi daripada indeks dolar ini menguat sangat terbatas, sangat tidak agresif, teman-teman. Kenaikannya itu cenderung korektif. Jadi dengan posisi seperti ini kita mungkin melihat bahwa indeks dolar ini berpotensi buat naik, tapi kenaikannya nggak bakalan tinggi. Sepertinya seperti itu ke depannya. Jadi ini bakalan jadi good news buat aset lain, which is crypto, saham, dan juga emas ya. Emas mungkin masih berpeluang buat naik. Tapi ini semua hanya mempertimbangkan satu sudut pandang, yaitu dari sisi inflasi saja. Kita belum mengambil sudut pandang kalau misalnya ada hutang yang masih disisakan Amerika yang bakalan jatuh tempo ke depan, itu mungkin akan berdampak juga sama pergerakan daripada dolar. Ya itu sih yang harus kita waspadai ke depannya. Jadi market masih belum aman, sementara kalau ada koreksi wajar ya baguslah buat buat market, semoga bisa turun agak koreksi ya. Mungkin ke 23.000 atau bisa turun ke 23.400 ya oke lah buat Bitcoin koreksi terlebih dahulu. Jadi sementara ya market masih cenderung mix, pergerakannya masih cukup anomali. Sometimes Bitcoin drop, sometimes juga dia recover dengan cepat. Jadi nggak ada yang udah nggak kayak kemarin ya waktu bearish di 2023, di 2022 di mana Bitcoin sekalinya drop 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 damnya terus menerus, teman-teman. Sekarang udah nggak bisa nyari momentum seperti itu lagi. Bitcoin bisa dibilang mau bullish, belum bullish tapi mau mengarah ke sana. Jadi idealnya sih kalau menurut saya untuk tahun 2023 ini kita bisa dapetin barang di harga yang murah. Entah itu kejadiannya hari ini atau kejadiannya mungkin sudah terjadi di Januari kemarin, atau justru nanti bakalan ada momentum lagi di pertengahan tahun atau di akhir tahun. Ya kita nggak tahu lah pastinya kapan. Tapi idealnya menjelang halving di 2024 Bitcoin mestinya udah recover lagi. Jadi gitu aja buat update Bitcoin kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kita lihatlah closing time frame weekly-nya di mana untuk hari ini. Semoga dia nggak turun di bawah dari 24.300. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.